Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, semuanya sehat ya? Ya. Gimana hari ini masih puasa? Ya, pinter. Semuanya masih puasa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Sekarang Vida tanya, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Oke, semuanya masuk. Terima kasih anak-anak. Sekarang bukunya dikeluarkan semua, buku tema 2, yaitu peduli terhadap perbedaan. Silakan bukunya dikeluarkan, buku paket dan buku tugas. Saya beri waktu 1 menit. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 2, yaitu tentang peduli terhadap perbedaan. Dan kita akan belajar pada subtema 2 pembelajaran 1. Subtema 2 yaitu rukun dalam perbedaan. Pada hari ini, KD yang akan kita pelajari yaitu 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, KD-nya 4.4, yaitu memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Agar kalian dapat menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana dalam peta pikiran secara tepat. Yang kedua, tujuannya agar kalian bisa mengembangkan peta pikiran melalui tulisan secara detail. Nah, sekarang dibuka bukunya anak-anak. Di sini Bu Vida akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kalimat atau aspek-aspek apa, di mana, bagaimana, siapa, kapan, dan mengapa. Anak-anak, tadi kan sudah Ibu sampaikan KD dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang Bu Vida akan bertanya pada kalian. Kalian dulu pernah kan belajar tentang 5W plus 1H atau yang dimaksud dalam bahasa Indonesia yaitu adik Simba? Siapa yang tahu singkatannya adik Simba? Ya, pinter. Adik Simba. A itu apa? Ya, betul. Apalagi yang tahu di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, anak-anak, pasti kalian dulu sudah pernah mempelajari tentang istilah adik Simba. Apa sih fungsinya istilah adik Simba itu? Fungsinya yaitu digunakan untuk mengembangkan isi berita sehingga pembelajaran lebih detail dan lebih rinci terkait apa peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan di mana peristiwa itu berlangsung, dan apa latar belakangnya serta bagaimana prosesnya. Nah, anak-anak, sekarang Vida ingin tanya kepada anak-anak,
Siapa yang tahu unsur apa? Unsur apa itu digunakan untuk menanyakan apa? Ya, pintar. Unsur apa digunakan untuk menerangkan peristiwa yang terjadi dalam pokok bahasan di dalam cerita. Yang kedua, siapa? Nah, siapa itu digunakan untuk menanyakan apa? Ya, siapa digunakan untuk menjelaskan siapa saja orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Bisa individu, bisa kelompok. Nah, di mana? Kalau unsur di mana itu digunakan untuk menerangkan di mana terjadinya proses peristiwa, atau bisa berupa kota, nama negara, wilayah, ya. Dan yang keempat, ada kapan. Unsur kapan ini digunakan untuk menerangkan waktu, ya, latar waktu terjadinya peristiwa. Kapan peristiwa itu terjadi? Apakah tadi malam? Apakah tadi sore? Apakah hari Senin? Apakah minggu lalu? Ya, bisa berupa bulan, tahun, dan jam. Bisa. Terus yang kelima yaitu mengapa. Unsur mengapa itu akan digunakan untuk menerangkan apa yang melandasi terjadinya peristiwa sehingga lebih memahami latar belakang. Sehingga kita pembaca berita atau pembaca cerita itu tadi tahu yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut itu apa. Ya, yang terakhir yaitu ada bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa secara lebih rinci dan lebih detail sehingga dapat mengetahui alur cerita. Ya, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Gitu. Yang tadi kan anak-anak sudah saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istilah adik Simba atau biasa yang dikenal dalam bahasa Inggris yaitu 5W plus 1H, yaitu ada apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, selain kita mempelajari ini, kita dapat belajar mengembangkan peta pikiran secara lebih detail. Bagaimana jika kita mengembangkan peta pikiran dengan menggunakan kalimat atau kosakata baku, kalimat efektif, ya. Kalau kita menggunakan kalimat efektif, kita harus menggunakan apa? Kita harus menggunakan kalimat yang ejaannya benar. Nah, siapa yang belum paham tentang apa yang Bu Fida jelaskan tentang istilah adik Simba? Sudah paham semua? Apakah di sini ada yang belum mengerti? Tidak. Kalau semuanya sudah mengerti, di sini Bu Fida akan bagikan lampiran atau LKPD untuk anak-anak, ya. Silakan dilihat di situ. Nah, di dalam LKPD ini terdapat suatu bacaan. Kita kan tadi belajar dari teks sejarah, ya. Kita dapat menemukan informasi penting dari cerita sejarah. Nah, di sini Bu Fida ada cerita, dilihat di situ halaman pertama. Ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan semuanya membaca dan dicermati di situ. Setelah itu ada unsur apa saja. Apakah ada semua unsur ini adik Simba
dari bacaan tersebut. Nah, kalau sudah dibaca, dari bacaan sejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, siapa yang bisa menyebutkan unsur apa? Nah, dilihat di situ di baliknya. Nah, di baliknya ini ada peta pikiran, di mana di tengah-tengahnya ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada yang pertama apa? Siapa yang bisa menyebutkan unsur apa di sini? Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Setelah itu dipresentasikan ke depan. Masih tadi ya, saya kira semuanya sudah bisa mengisi peta pikiran yang sudah dijelaskan tentang Bu Vida menggunakan unsur adik Simba atau 5W plus 1H. Nah, sekarang anak-anak silakan membentuk kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Silakan nanti bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Di situ ada tugas, diskusikan peta pikiran dengan temanmu yang tadi sudah dikerjakan secara individu. Silakan nanti didiskusikan dengan temanmu sekelompok. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan satu kelompok bisa presentasi ke depan. Baiklah, anak-anak sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, sekarang Bu Vida ingin menanyakan, adakah anak-anak yang sampai saat ini merasa kesulitan atau bahkan belum paham dengan apa yang sudah dijelaskan tadi dengan Bu Vida? Apakah anak-anak masih belum paham juga tentang apa yang sudah diberikan? Contohnya seperti tadi Bu Vida sampaikan bahwa ada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang Bu Vida mengingatkan kembali, akan mereview kembali bahwa unsur adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, itu dapat digunakan untuk kita menemukan informasi penting yang ada dalam suatu berita atau suatu bacaan. Nah, berita dikatakan baik apabila ada unsur adik Simba. Oke, baiklah, Bu Vida akan menutup pertemuan pada kali ini. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Nah, sekarang Bu Vida ucapkan selamat siang pada anak-anak semua. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Vida pada hari ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.